Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang berminat untuk mengikuti SIMA UI tahun 2021. Di channel ini saya telah membahas pembahasan matematika dasar untuk SIMA UI 2020 dan juga saya sudah membahas pembahasan soal SIMA UI Matematika IPA untuk tahun 2020. Sekarang saya akan melanjutkan ke pembahasan fisikanya. Pembahasan fisikanya, jadi ini tuh fisika ya. Dan sebagai acuan adalah semua soal SIMA UI antara 2017 sampai 2019. Dengan topik pertama adalah gravitasi Kepler dan gerak satelit. Saya sengaja memilih topik ini karena topik ini lebih jarang dipelajari oleh siswa. Maka saya mulai dari topik ini. Di sini ada 2 soal kebetulan yang saya berhasil dapatkan, yaitu 3 soal ya, 3 soal. SIMA UI 2017 2 soal dan nanti soal tahun SIMA UI 2019. 2018 bahan ini tidak keluar. Oke, kita mulai dari SIMA UI 2017 yang pertama. Kita baca dulu soalnya. Jarak rata-rata planet A ke sebuah pusat tata surya adalah R. Ya. Jadi, taruhlah soalnya seperti ini. Nah, ini pusat dari planet ya, pusat tata surya. Taruhlah planet A ada di sini. Ya. RA-nya radius orbit ya, radius orbitnya. Radius orbit A itu adalah R. Jadi ini tuh R. Ya. Jadi dari sini ke sini tuh R. Ya. Waktu yang dibutuhkan oleh planet A mengelilingi pusat tata surya, jadi maksudnya itu periode A ya. Waktu untuk berkeliling itu periode. Adalah 1/8 kali waktu yang dibutuhkan planet B mengelilingi pusat yang sama. Jadi TA itu 1/8 TB. Jika mula-mula planet A dan B berada dalam satu baris. Jadi satu baris, jadi misalnya planet B itu lebih jauh ya. Ini planet B. Ini waktu keadaan awal ya, dia satu baris. Ya, ini keadaan awal. Jadi planet B itu begini, misalnya ya, radiusnya lebih besar atau lebih kecil nggak ada masalah. Di sini saya gambar lebih besar aja, ya. Kenapa saya gambar lebih besar? Karena di sini jawabannya lebih besar tuh, ya kan? Mula-mula planet A dan B berada dalam satu baris tuh dengan pusatnya, ya satu baris kan, dan bergerak searah. Anggap aja ini bergeraknya ke sana, ini juga bergeraknya ke sana. Ya. Berapakah jarak planet A terhadap planet B? Mula-mula jaraknya seperti ini. Ya. Itu. Setelah keduanya bergerak selama 1/4 periode A. Jadi A dulu ya, dia bergerak 1/4 periode. Kalau ini kan 1 periode. Kalau sampai sini, dibagi 2 ini, setengah lingkaran ini, untuk A setengah periode. Jadi kalau 1/4 berarti 1/4 lingkaran. Jadi planet A sampai di sini posisi akhirnya. Ya, maka waktu yang diperlukan dari sini ke sini, ya, waktu yang diperlukan adalah 1/4 periode A. Nah, begitu ya. Kalau sudut 90 berarti. Ya, jadi itu. Nah, pada saat yang sama B juga akan menempuh dengan waktu yang sama ya. Dengan waktu yang sama tentu. TB-nya juga 1/4 TA. Nah, begitu. Tapi kan yang kita inginkan kan ini satu periode dari B, ya toh. Ini setengah periode. Ini 1/4 di sana. Nah, ini seperberapa ini? Ini adalah 1/4. Nah, TA-nya berapa? 1/8 TB. Gitu. Jadi 1/4 dibagi 8.
Jadi dibagi 8 lagi ini. Jadi kalau ini kita bagi 2, ini kita bagi 4, ya bagi 8 taruhlah di sini. Ya, taruhlah di sini. Nah, B itu di sini keadaan akhirnya. Ya, di mana ini, ya, waktu dari B ini adalah 1/32 TB. Sepertiga 32. Ya, jadi ini. Nah, begini. B-nya ada di sini. A-nya ada di sini. Jadi yang ditanya adalah jarak AB pada keadaan akhir. Nah, ini. Nah, ini yang ditanya nih. AB dalam keadaan akhir. Ya. Jadi perhatikan sudut ini 90 ya dari sini ke sini. Sudut ini adalah 360 bagi 32 kan? Ini kan 360. Ini 1/32. Jadi sudut ini itu adalah 360 dibagi 32. Nah, kalau Anda hitung berapa ini? 360 dibagi 32. Dibagi 4, 90. Ini bagi 4, 8. Dibagi 2, 45/4. Ya, sudut ini kira-kira 45/4. Ya, sudut ini tuh kira-kira 45/4 derajat. Ya, jadi mendekati 11 derajat lah. Ya, itu. Nah, kalau Anda hitung AB ini kan segitiganya ini. Nah, ya, pusat ini anggaplah titik P. Jadi kalau kita keluarkan begini kan. Nah, ya, yang merah ini nanti yang ini gini. Kalau kita keluarkan kan begini. Ini yang merah ini. Nah, ini A, ini B, ini P. Nah, sudutnya yang ini. Sudut ini adalah 90 kira-kira kurang 11 ya. Ya kan? 90 kurang 11. Ya, ini kan kira-kira 11 ya. 11/4 kan? 90 kurang 11. Ya. Oke. Itu aja. Ya, derajat. Nah, yang mau kita hitung yang ini kan. PB kita tahu PB. Ya. PB ini adalah radius dari B. Ya. Radius dari B. Ini radius dari B. PA ini radius dari A. Ya. Jadi Anda perhatikan radius dari A R, ini R. Radius dari B kita bisa cari. Ini bisa dicari dengan hukum Kepler. Ya. Kita bisa cari dengan hukum Kepler, ya. Bisa kita cari dengan hukum Kepler ya. Anda belajar di hukum Kepler tentang gerak satelit ya, mengitari pusat planet. Ya, ini adalah gerak satelit kan? Oh, ini planet. Bisa juga dia, hukum Kepler itu bisa juga gerak planet mengitari pusat tata surya ya. Mengitari pusat tata surya. Yaitu biasanya matahari kalau planet kita ya. Ya, ini adalah matahari. Jadi ini yang diambil yang ini. Gerak planet mengitari pusat tata surya. Oke. Jadi itu berlaku rumus bahwa T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Ya, berlaku rumus itu. Berlaku rumus itu ya. T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Oke, dari sini kita bisa hitung, dari sini kita bisa hitung RB. Ya, T ini adalah waktu planet mengitari matahari. Ya, jadi T ini periode revolusi ya, bukan rotasi ya, revolusi. R ini biasanya pakai huruf kecil ya. R ini adalah radius orbit.
Radius orbit, jarak planet dari matahari. Ya, radius orbit planet. Nah, kalau di sini ada 2 planet, maka kita bisa hitung TB pangkat 3, TB kuadrat per RB pangkat 3 sama dengan TA kuadrat per RA pangkat 3. Ini juga berlaku TC kuadrat per RC pangkat 3. Tapi kita kan hanya punya 2 ya. Terus yang mau kita hitungkan RB ya. Maka kita buat kali silang seperti ini ya. RB per RA pangkat 3. Jadi yang kita bandingkan adalah radius orbitnya. Maka kalau RA di bawah, TB di atas. Ya, RE di bawah, TB akan di atas. Ya, ini TB per TA kuadrat. Nah, begini. Kemudian kita masukkan RB, RA-nya diketahui ya. R pangkat 3 sama dengan TB. TB itu kalau ini TA 1/8 TB ya, TB 8 TA ya, lebih baik begitu ya, jadi nggak usah pakai pecahan. Jadi TB-nya bisa kita ganti 8 TA. Dibagi TA. Pangkat 2. TA-nya hilang. Nah, ini itu 8 itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 pangkat 2. Nah, sehingga dari sini kita dapatlah RB per R sama dengan, ya pangkat 3-nya dicoret kan. Dibagi pangkat 3 semua coret. Jadi sisa 2 pangkat 2 ini kan, atau 4. Jadi RB-nya sama dengan 4R. Ya, jadi RB-nya sama dengan 4R. Jadi yang ini tuh 4R. Nah, kita hitung sudah ya. Ternyata RB-nya ini 4R. Ya, sudah dihitung. Nah, makanya saya bulatin. Ya, jadi ini kita sudah tahu ini R. Jadi yang kita ingin hitung ini. Maka sudutnya ini, maka kita pakai rumus kosinus kan. Kita pakai rumus kosinus. Ya, kita pakai rumus kosinus. Jadi rumus kosinus dalam segitiga PBA. Kuadratkan AB, maka ini akan sama dengan kuadrat sisi yang lain. Ya, AP kuadrat ditambah BP kuadrat kurang 2AP BP cos sudut di depannya 90 kurang 11. Kira-kira gitu ya. Derajat ini ya. Oke, jadi kalau kita masukkan, maka kita dapat AB kuadrat. Ini mau kita hitung. AP kuadrat R kuadrat ditambah BP. BP itu 4R dikuadratkan 16R kuadrat. Ya. Min 2 kali AR. AR itu R. AP itu R. BP itu 4R. Nah, kosinus 90 kurang ini sinus. Lebih baik sinus saja, jadi kita tidak usah bingung. Nah, begini. Jadi kalau kita hitung, ini 17R kuadrat. Dikurang 8R kuadrat. Sinus 11. Nah, sinus yang paling dekat dengan 11, yang kita tahu itu adalah sinus 30. Ya. Itu yang kita tahu. Yang lebih besar dari 11 yang kita hafal itu sinus 30,5. Ya. Jadi pertama kita ambil lebih besar ya. Sinus 11 kita ganti sinus 30. Karena kita akan hitung pakai pendekatan. Ya. Karena sudut kita tidak mungkin tahu sinus 11. Kita tidak ada kalkulator. Jadi kita hitung pendekatan, kemudian kita pilih jawaban yang masuk akal. Ini kita besarkan. Kalau kita besarkan, ini kita besarkan, berarti kecil. Hasilnya lebih kecil. Jadi AB akan lebih besar dari akar ini. Ya, dari akar ini. Ya, karena ini kita besarkan kan sin 30. Jadi ini 17R kuadrat dikurang 8R kuadrat sinus 30 setengah. Ya, jadi ini lebih besar dari akar. Ini 13R kuadrat. Ya. Ya, berapa ini? Ya.
lebih besar dari R kali akar 13 ya. Nah, akar 13 kira-kira berapa? Kan gitu ya. Kita kelat aja ya di sini ya. Akar 13 biar Anda tahu. Kalau akar 16 itu kan 4 kali 4. Jadi akar 13 pasti lebih kecil dari 4 kan. Jadi tidak mungkin jawabannya lebih besar dari 4. 4 ini kan lebih besar ya. 4 kali 4. Kalau 9 ini 3 kali 3. Ya. Jadi jelas dia lebih besar dari 3 ya. Lebih besar dari 3 ya. Jelas ini lebih besar dari 3. Ya. 3. Kalau mau tahu komanya yang tepat ya 13. Ini 13. 9, 3. Jadi lebih besar dari ini. Ini ada 2 kan 3. Ada 3,3, ada 3,9. Ya, dia ada 3,3, ada 3,9. Coba 3,3 kali 3,3 berapa? 9999. 981 10. 10,89. Dia 13. 3,9 yang masuk akal ya. 1, 8, 27, 35, 72, 11. Pintas, ngitungnya sepintas saja. 21, 14, 15, 1. Nah, 12. 15,21. Ya, jadi dia harus lebih besar dari 3,9. Ini yang pertama. Sehingga dengan demikian jawaban A jelas salah. Ya, tertinggallah B, C, D, E. Oke, kita nggak akan bisa ngitung pas karena kita tidak ada kalkulator. Sudah ya. Sekarang kita hitung, ini kan lebih besar. Sekarang kita buat lebih kecil. Sekarang saya buat lebih kecil ya. 17R kuadrat min 8R kuadrat. Sinus 11. Saya buat lebih kecil. Kalau tadi sinus 30, sekarang sinus 0 derajat. Ya, yang istimewa setelah 11 cuma sinus 0 derajat, 0. Jadi ini saya buat, kalau tadi kan ini lebih besar. Karena ini lebih besar, maka hasil ini lebih kecil. Makanya AB harus lebih besar. Kalau saya buat lebih kecil, maka pengurang ini lebih besar. Pengurang ini lebih besar. Ya kan? Pengurang ini lebih besar. Sehingga hasilnya lebih kecil. Ya, sehingga hasilnya lebih kecil. Harus lebih kecil ya. Karena pengurangnya lebih kecil kan. Kalau pengurang lebih kecil kan hasilnya lebih besar. Ini kan pengurangnya 0. Kalau 0 kan ini jadi berapa? 17R kuadrat. Nah, kan jadi lebih besar kan? Kalau di sini jadi lebih kecil. Ya, kalau di sini lebih kecil kan? Ini lebih kecil. Makanya dia harus lebih besar. Ini kecil, makanya dia harus besar. Kalau ini besar, ya karena ini kita ambil kecil. Kalau pengurangnya kecil, berarti hasilnya akan lebih besar. Maka dia harus lebih kecil. Harus lebih kecil dari 17R kuadrat. Sementara kita sudah tahu, kalau 16R kuadrat aja, itu 4R. Ya kan? 4R. Itu 16R kuadrat itu 4R. Ya. Nah, ini ada 4,31. Ini udah jelas salah ini, ya. D ini, jadi A ini sudah salah tadi. D sama E ini udah jelas salah. Karena dia harus lebih kecil dari 4R kan gitu. Ya, lebih kecil dari 4,9 kan besar ya. Ini 17 ini hanya 4 lebih sedikit. Apakah 4,31? Kita coba. 4,31 kali 4,31. Apakah lebih kecil dari 17R kuadrat? 1, atau hilangkan aja satunya lah. 4,3 kali 4,3. 9, 12, 21, 17. Ini sudah 18. 18 koma ini. Sedangkan ini tidak boleh lebih besar dari 17R kuadrat. Berarti C pun salah. Jadi satu-satunya jawaban yang betul hanya B. Ya. Yang masuk akal. Tanpa pakai kalkulator, pendekatan. Ya. Kalau lebih kecil dari 17R kuadrat itu, berarti dia tidak mungkin 4,31. Karena 4,31 itu 18. Ya.
4,31 kuadrat itu 18,49. 18 kan lebih besar dari 17. Jadi nggak mungkin betul ini. Apalagi ini. Kemudian tadi ini nggak mungkin. Karena dia harus lebih besar dari 3,9 R. Ini 3,31. Jadi yang tepat hanya B. Lebih besar dari 3,9 R. Dan lebih kecil dari 4,31. Ya ini. Jawabannya B. Ya, di situ. Ya, jadi saya harap Anda mengerti itulah kira-kira untuk yang pertama ini. Ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Gravitasi Kepler dan gerak satelit. Masih soal SIMA UI 2017, tapi rayon lain. Nah, kalau ini ngitungnya pasti. Kalau yang tadi ini ngitungnya pendekatan ya, pendekatan. Jadi Anda harus tahu juga bagaimana cara menghitung pendekatan. Karena Anda tidak punya kalkulator. Satelit A mengelilingi bumi. Nah, kalau ini satelit. Ya, kalau tadi kan saya sudah bilang ada dua gerak ya, yang memenuhi hukum Kepler itu biasanya ada dua. Ya, bisa gerak planet mengitari pusat tata surya, ini yang nomor 1 tadi. Bisa juga gerak satelit mengitari pusat planet, ini yang nomor 2. Ya, jadi satelit A mengelilingi bumi, jadi planetnya bumi. Ya, ini bumi, ini pusat bumi. Ya, pusat bumi ini P. Satelit A mengelilingi bumi 1/4 akar 2 kali waktu yang dibutuhkan satelit B mengelilingi bumi. Jadi maksudnya periode A sama dengan 1/4 akar 2 periode B. Gitu ya. Jika jarak satelit A adalah 600 km dari permukaan bumi. Nah, ini Anda harus hati-hati. Ini yang banyak terjebak. Dari permukaan bumi ini. Ya, dari permukaan bumi. Jadi ketinggian itu, ya, ketinggian. Jadi kalau kita, ini kan bisa lebih baik kita buat di atas ya, biar gampang supaya tahu ketinggiannya. Ini kan permukaan bumi. Ini permukaan bumi kan. Titik-titik di sini itu permukaan bumi. Nah, ini permukaan bumi nih. Nah, satelit A itu ada di sini. 600 km dari permukaan bumi. Yang 600 km tuh ini. Nah, ini biasanya kita sebut ketinggian. Jadi HA. Ketinggian dari permukaan bumi. Sementara kalau jarak permukaan bumi ke pusat bumi itu adalah jari-jari. Jari-jari bumi. Ya, ini adalah jari-jari bumi. Ya. Berapa jarak satelit B ke permukaan bumi? Jadi yang ditanya HB ya. Jarak satelit ke permukaan bumi. Jadi HB yang ditanya. Kita lihat ini jawabannya, anggaplah B itu lebih jauh gitu ya. Anggap aja B itu lebih jauh di sana. Bisa aja nanti dia lebih dekat, nggak ada masalah. Nah begini kan, jadi tadi dia orbitnya seperti ini. Kalau A orbitnya seperti ini. Ya kan radius orbitnya. Jadi ini B. Nah yang ditanyakan kan ini. Nah, HB berapa? Gitu ya. Oke. Nah, perhatikan di rumus kita, kalau saya buka ini ya, hukum ketiga Kepler yang menghubungkan antara periode revolusi daripada satelit mengitari planet, ya. R itu adalah radius orbit satelit, karena kita satelit di sini ya, karena ada dua ya, kita satelit. Radius orbit satelit. Itu tentu dihitung dari pusat bumi. Jadi radius orbit itu yang ini. Kalau planetnya, satelitnya ini, radius orbitnya itu yang ini. Nah, ini radius orbit tuh. Jadi kalau Anda lihat, R tambah H, ya. R bumi ditambah HA. Kalau RB yang ini, gitu. RB yang ini kan. RB yang ini. Ah, ini yang RB. Ini. Ini. Ini adalah R ditambah HB. Nah, HB ini yang ditanyakan. Kalau R kan diketahui ya, jari-jari bumi. Jadi kalau R itu diketahui 6.400 km. Gitu. Jadi dari sini RA bisa kita tahu kan. RA itu adalah R tambah HA. R-nya itu 6.400 km aja nggak apa-apa.
HA-nya diketahui ini 600, jadi ini 7.000 km. RB, R tambah HB. Nah, HB ini ditanya. Jadi sama dengan 6.400 ditambah HB. Nah, jadi kalau kita bisa hitung RB, radius orbit dari satelit B, maka HB bisa kita hitung. Nah, untuk menghitung radius orbit, kita pakai rumus ini kan. Kita pakai rumus ini kan. T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan K. Ya, oke. Kita buat ya. Jadi untuk dua planet yang mau kita hitung B. Jadi untuk dua planet kita mulai dari B ya. TB kuadrat sama dengan nomor 1 karena itu mereka sejenis. Cuman ini lebih enak hitungnya. Kalau yang tadi kan kita harus hitung pendekatan. Ini TA kuadrat per RA pangkat 3. Ya, terus RB mau kita hitung, kita pisahkan dia di sini. RB per RA pangkat 3 seperti tadi. Akan sama dengan RA di bawah, TB di atas. Sama dengan tadi persis ya. Nah, terus kita masukkan TB dan TA. Di sini diketahui TA 1/4 akar 2. Jadi yang ini. 1/4 akar 2 dari TB. Di atas TB baru dikuadratkan. Sehingga ini bisa dicoret. Nah, kan gitu. Jadi ini sama dengan 4 ini ke atas. 4 kuadrat 16 dibagi akar 2 kuadrat 2. Jadi ini sama dengan 8. 8 itu 2 pangkat 3. Ya, ini RB per RA pangkat 3. Ini pangkat 3, ini pangkat 3. Jadi RB per RA itu sama dengan 2. Jadi dari sini kita dapat RB itu sama dengan 2 kali RA. Sama dengan 2, RA-nya 7.000. Nih. Jadi 2 kali 7.000 sama dengan 14.000. Nah, baru kita masukkan ke sini, ya kan? Ya, masukkan ke sini. Ya, maka kita dapat RB-nya masukkan ke sini. Ya, ini saya kasih bintang. Nah, RB-nya itu 14.000 sama dengan R. Ini 6.400 ditambah HB. Jadi HB-nya sama dengan 14.000 kurang ini 7.600 km. Nah, ya. 7.600 km. Nah, yang jawaban yang ini ya. Nah, jawaban ini. Ya lebih gampang dihitung ini ya. Kalau tadi kita terpaksa harus hitung pakai pendekatan. Sama-sama SIMA UI 2017. Yang ketiga, ini adalah SIMA UI 2019. Jadi sekali lagi saya katakan SIMA UI 2018 nggak muncul, di SIMA UI 2019 muncul seperti ini. Ya, gravitasi Kepler dan gerak satelit. Suatu satelit komunikasi berada tepat di atas kota Pontianak dan merupakan satelit geostasioner. Jadi kata kuncinya itu, ya, satelit geostasioner. Jadi kalau kita gambar seperti ini, ya, ini adalah bumi bulat, ini adalah permukaan bumi yang ada di khatulistiwa, ya, garis khatulistiwa. Nah, taruhlah Pontianak itu ada di sini, ya. Jadi Pontianak itu terhadap pusat bumi jaraknya adalah R, ya kan? Jari-jari bumi, ya. Jadi ini tuh diketahui ya. Jari-jari bumi. Ini diketahui jari-jari bumi ya. Nah, ini adalah jari-jari bumi. Oke. 6.000 ya. Jadi jari-jari bumi ini 6.000 kilometer. Oke. Masa bumi ini ya, masa bumi di sini. Kita anggap M besar kan. Masa bumi itu adalah 5,98 kali 10 pangkat 24. Nanti kalau kita hitung pendekatan, ini kan hanya 2 angka ya. 2 angka, jadi ini kita bulatkan aja 6. 10 min 24 ya, sorry. Ini 10 min 24. Jadi nanti kita bulatkan aja ini 6. Ya.
Karena kita mau hitung nanti jawabannya 2 angka penting aja ya. 2 angka penting kan 4, 2, 3, 6, 6. Oke. Dan konstanta gravitasi 6,67. Ya, 6,67. Anggap aja 6,7 lah. Kali 10 min 11. Oke. Ya, seperti ini. Nah, satelit komunikasi berada tepat di atas kota Pontianak. Jadi kalau Pontianak di sini dia lebih jauh. Nah, ini yang merah ini. Inilah orbit satelit. Ya, orbit satelitnya yang merah ini. Ya. Kemudian anggaplah bumi itu berotasi terhadap porosnya seperti ini. Nah, maka satelit ini juga bergerak ke sana ya. Jadi bumi ke sana, dia juga ke sana. Ini kecepatan satelit, kecepatan singgungnya ya. Ini. Maka satelit ini mengorbit pada ketinggian. Ketinggian tentu terhadap permukaan bumi. Jadi ini yang ditanya. Ya. Anggap aja Pontianak itu P, satelit ini S. Jadi yang ditanya itu ini, PS ini. Nah, ini. PS ini. Ini yang biasa kita sebut H kan, ketinggian diukur dari permukaan bumi. Berapa itu? Itu. Ya. Nah, satu lagi kata kuncinya adalah orbitnya geostasioner ya. Satelitnya ini satelit geostasioner. Jadi maksudnya stasioner itu diam. Diam terhadap permukaan bumi. Jadi maksudnya begini. Ini kan Pontianak dia berputar satu kali putaran itu rotasi dia, gitu. Jadi kecepatan satelit ini akan sama dengan kecepatan rotasi bumi. Ini akan sama dengan kecepatan rotasi bumi ya terhadap porosnya. Sehingga dia ikut aja, tidak berubah posisinya ya. Jadi buminya berputar gini dia ikut juga. Jadi posisinya selalu sama terhadap permukaan bumi. Karena itu kecepatan satelit mengitari pusat bumi harus sama dengan kecepatan rotasi. Ini kecepatan revolusi ini ya. Kecepatan revolusi satelit nggak rotasi dia, revolusi. Nah, Anda sudah tahu satu kali rotasi bumi itu 24 jam. Ya. Kecepatannya. Jadi artinya apa? Periodenya 24 jam. Ya. Jadi periode daripada satelit itu harus sama dengan periode rotasi bumi 24 jam. Kalau kita bikin sistem internasional 24 kali 3.600 sekon. Ya, ini periodenya. Apa tujuannya periode ini? Untuk mencari kecepatan satelit ini. Kecepatan satelit ini kan sama dengan 2 PR per T. T itu radius ya. Nah, T itu radius. Jadi yang dimaksud R di sini adalah radius satelit, radius orbit satelit. Ya. Dan itu sama dengan radius satelit itu akan sama dengan jari-jari bumi ditambah ketinggiannya. Itu yang ditanyakan, ditambah ketinggiannya. Ya, R-nya sih diketahui 6.000 kilometer ya. Ditambah H. Hanya dalam kilometer ini. Oke. Nah, ini yang ditanya. Maka dia bisa dihitung kalau R-nya bisa kita hitung. Ya, radius orbitnya bisa kita hitung. Radius orbit itu yang ini. Nah, radius orbit ini ada hubungannya dengan kecepatan satelit. Bisa diperoleh dari suatu satelit bergerak melingkar. Ya. Suatu satelit bergerak melingkar. Di sini tentu melingkar beraturan ya. Itu kalau ada gaya sentripetal kan. Ya, gaya sentripetal. Dan gaya sentripetal ini asalnya dari gaya gravitasi. Jadi kalau saya gambarkan di sini, misalnya kita ambil satelitnya ada di sini. Nah, ini. Di sini kan ada gaya sentripetal ini. Ini ada gaya sentripetal. Ya. Nah, gaya sentripetal ini disebabkan oleh tarik-menarik antara dua massa. Ini massanya M, ini anggap aja massanya M kecil. Ya. Kan tarik-menarik kan? Gravitasi Newton. Ini adalah G, massa dari satelit kali massa dari bumi. Ya, massa dari satelit kali massa dari bumi. Dibagi jaraknya. Jaraknya inilah radius orbit. Inilah yang mau kita hitung kan? Gaya sentripetal rumusnya adalah M V kuadrat per R. Sehingga memang massanya tidak perlu. Tidak perlu massa satelit diketahui, bisa dicoret.
Ya, kemudian dicoret lagi satu R-nya. Sorry, ini dicoret lagi R-nya 1. Nah, ya, ini. Nah, sementara kecepatan satelit itu adalah 2 PR per T. 2 PR per T. Kurung kuadrat. Sama dengan GM per R. Nah, yang mau kita hitung R. Jadi kita kuadratkan ini jadi 2 dikuadratkan 4 Pi kuadrat R kuadrat per T kuadrat sama dengan GM per R. Nah, kemudian ini kita buat satu ruas ya. Di sini aja biar hemat. Ini R pangkat 3. Ini kan ya, berarti ini di atas GMT kuadrat. Dibagi 4 Pi kuadrat. Nah, seperti ini. Ya, sebetulnya udah selesai secara fisika udah selesai. Sekarang kita tinggal masukkan, hitung pendekatan. Jawabannya yang mana, gitu kan ya. Tapi R belum H. Nanti R dulu kan. Yang mana? Oke, kita hitung. R pangkat 3 sama dengan G. Masukkan mana G-nya. 6,7 kali 10 min 11. Massa bumi, 6 kali 10 min 24. Periode, dikuadratin, 24 kali 3.600 kuadrat. Dibagi 4, Pi kuadrat itu kalau Anda hitung, bisa dianggap mendekati 10. Ya, bisa dianggap mendekati 10, 9,8 ya. Nah, bisa dianggap 10 lah. Gitu. Ya. Pi kuadrat itu bisa mendekati 10 kan. Anda sudah tahu 9,8 sekian. Oke. Nah, sekarang kita hitung aja ya. Ini 6,7 kali 6. 6,7 kali 6. Ini 24 kuadrat, 24 kali 24. Ini 36 kuadrat, 36 kali 36. Kali 10 pangkat. Nah, ini min 11. Min 24. Ini 24 ini. Masanya ini 24, sorry. 24 lah. Masa bumi min 24? Kan tidak mungkin. Kilogram ya. Sistem internasional sudah. Jadi ini 24 nih sore. Jadi ini 24 ya. Jadi 10 min 11 plus 24. Ini 10 pangkat 2 dipangkatkan 2. 10 pangkat 4. Terus ini naik. 1 min 1. Nah, begini. Jadi 10 pangkatnya dikumpulkan semua. Per, ini tinggal 4. Nah, jadi 4-nya bisa hilang. Ini 6. Oke ya. Nah, ini ada 6,7. Anggap aja 6 lah. Pendekatan namanya juga ya. Ini juga 6, ini juga 6. Ya. Jadi 6 pangkat 3 itu. Ya, 6 pangkat 3. Nah, bisa keluar 6 kan? 6 pangkat 3. Ya, ini sudah selesai. Tinggal ini 24. 24 coba 6 kali 4 ya, siapa tahu nanti bisa di sini. 36 ini 6 pangkat 2 kan gitu. Ini juga 6 pangkat 2. Kali 10 pangkat berapa ini? Ini ke sini ini 28. 27. Min 11 tambah 27. 16 ya. 10 pangkat 16. Nah, ini harus dijadikan 10 pangkat 15 kali 10. Soalnya yang bisa keluar kan yang bisa dibagi 3. Oke. Jadi ini jelas nanti keluar ya. R langsung ya. Ini keluar 6. Ini 6 pangkat 4. Nggak bisa keluar ya. Ini tapi bisa 2 kali 3. Ya. Oke. Jadi 6 kali. Ini 2 kali 3. Kali ini 2 kuadrat. Ya. Ini 6 pangkat 3. Ini akar ya. Akar di sini. Baru 6 yang bisa keluar kan. Ya, baru 6 ini yang bisa keluar. Ini belum 6. Saya bikin 2 kali 3. Ini 2 kuadrat. Ini 6 pangkat 4. Kita bikin 6 pangkat 3. Jadi bisa keluar lagi 6 pangkat 3. Kali 6. Ya kan. Kali 6.
kali 10 pangkat 15 kali 10. Begini. Tinggal hitung pelan-pelan kita, tapi harus pelan-pelan tapi cepat ya. Kalau Anda kan lebih cepat ya, supaya kita nggak salah. 6 kali, nah Anda lihat ini bisa keluar ya. 6 sudah saya keluarkan kan. Udah. Ini 10 pangkat 5 sudah keluar. Sekarang ini juga bisa keluar nih. 2 dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 ya. Keluar 2. Sehingga sisa di dalam 3, 6, 10. 180. Begini. Akar pangkat 3 tapi. Begini. Sudah. Ini meter. Nah, jawaban kita kan kilometer. Nanti nih ya. Jadi R-nya harus kilometer. Kalau kilometer itu kan di sini aja kali 100 ya. Jadi ini 36, 100 itu 00. Ya, kali 2. Ya, jadi ini jadi 7.200 ya. Nah, akar pangkat 3 dari 180. Ya, Anda tahu 5 kali 5 kali 5 itu berapa? 125. Kan gitu, ya. 125 kan 180. Kalau Anda bikin 6, kelebihan, ya toh. Kalau Anda bikin 6 kan 36 kali 6. 63, 216. Kelebihan kan ya? Ya, jadi ini jelas 5 lebih. Ya. Ini jelas lebih besar dari 5. 5 koma lah. Oke. Nah, 7.200 kali 5 koma. Jadi berapa ini? 72 kali 5, 36.000. Lebih, gitu ya. 36.000 lebih. Lebih sedikit lah. Oke, kan namanya juga pendekatan kan. Ini kan pendekatan nih. Tuh, yang dekat dengan 36.000 itu adalah B. Ya, R plus H kan. Ini kan 36.000 lebih. R plus H, mana N tadi? R-nya 6.000 ya. Jadi H-nya itu adalah R kurang 6.000. R-nya ini kan kalau kita hitung tadi 36.000 lebih ya. 36.000 lebih. Lebihnya cuma nggak kita hitung kan, dikurangi 6.000. Jadi hasilnya 30.000 lebih. Yang 30.000 lebih itu cuma ini, B. 42 kegedean kan. Ini. Yang lebih sedikit itu ini 36.000. Kan di sini tadi ini 5 koma. Ini kan kalau kita bikin, taruhlah ini tadi 6 kali 6, 216. Sedangkan dia 180. Taruhlah di antara ini, berarti ini kan, tapi ini dia kalau ke sini kurang 36. Kalau ke sini lebih 55. Jadi ini mungkin 5,6 kan gitu kan. Ambil tengah-tengahnya kan. Ini 5, ini 6, 5,6. 5 karena dia lebih besar, 5,6. Kan lebihnya ini 6 ini. Ya, 5,6. Jadi kalau Anda hitung, ini tentu 36.000 lebih kan. 7.272 kali 56. Kalau secara cepat aja. 21, 43, 01, 36. Oh. Ini kan sekitar 37 ribuan kan. Tuh, ya. 37 ribuan. Jadi 37.000. Ya, dikurangi 6 ribuan kan. Ya. Lebih dari 37.000 ini kan, gitu. Kalau dihitung. Ini kan 5, jadi hasilnya adalah B. Ya, pendekatan ngitungnya. Kita nggak mungkin menghitung secara tepat. Ya. Karena kalau Anda mau hitung secara tepat seperti ini ya, habis waktu Anda untuk menghitung. Oke, jadi saya mengajarkan Anda bagaimana kadang-kadang kita harus menghitung secara pendekatan. Ini soal SIMA UI real, bukan mengada-ngada. Ya, terima kasih. Semoga bisa dipahami dengan baik sehingga menimbulkan semangat bagi Anda kalau soal seperti ini muncul lagi. Kita akan lanjut nanti dengan gerak harmonik sederhana di bagian kedua. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, dan jika Anda belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda tidak tertinggal dengan materi kami yang berikutnya, dan juga untuk memberi dukungan kepada tim kami agar tetap bersemangat memberikan banyak video pembelajaran yang bermanfaat bagi para pelajar SMA MA se-Indonesia. Terus berusaha keras, saya yakin Anda pasti sukses. Selamat bertarung di SIMA UI 2021. Saya Martin Kanginan.